Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aziza, guru PAI di SD Negeri Pabelan 2, dan saya juga mahasiswa PPG di LPTK UIN Salatiga. NIM saya 270302538683. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan untuk saudara Ula untuk memimpin berdoanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Jangan kembali dulu. Jangan kembali. Kita meneruskan setelah berdoa apa? Menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Mbak Ula ya. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk kalian. Oke, selanjutnya kita biar semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, SD, SD, Negeri Pabelan 2 juara. Sekali langkah pandang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Oke, sekarang berdiri dulu semuanya. Tangan kanan ke samping, menyentuh bahu teman kalian. Ikuti Bu Aziza ya. Yang tidak ada sampingannya nggak apa-apa, gini aja. Oke, ikuti ya. Hai. Hai, Apa kabar? apa kabar? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana kesehatanmu? Apakah kamu mengantuk? Apakah kamu mengantuk? Nanti di tangan sebelah kiri pegang bahu teman kalian. Dijawab. Hai juga. Hai juga. Kabarku baik. Kabarku baik.
Apa itu? Ayo. Keragaman itu kita di Indonesia ini ada beberapa macam budaya, ada beberapa macam ras. Jadi di pelajaran sebelumnya itu kita mempelajari itu, dan ada juga sikap toleransi. Toleransi itu apa, Naswa? Ayo kita mengingat yang materi sebelumnya. Toleransi itu apa? Saling menghargai. Misal kamu punya teman di luar sana yang notabene itu agamanya bukan muslim. Temenmu mau ada acara ibadah di gereja, dan temanmu meminta izin, bolehkah aku melakukan ibadah di gereja? Jawabanmu bagaimana? Boleh. Boleh. Berarti itu termasuk contoh sikap toleransi. Terus sekarang yang materi hari ini adalah menyambut usia balik. Apakah kalian semua sudah balik? Belum. Jadi begini ya, balik berasal dari kata balagho yang artinya apa itu? Sampai. Atau lebih tepatnya, lebih mudahnya kalian pahami, balik itu yang sudah memasuki usia dewasa. Balik itu ada macam-macam. Ada balik atau tanda-tanda balik bagi laki-laki itu yang pertama apa? Mimpi basah. Mimpi basah atau ihtilam. Apa itu mimpi basah? Mimpi yang apa? Ayo, mimpi yang. Jadi mimpi basah itu misal si imam semalam tidur, dia waktu tidur bermimpi sesuatu yang di luar biasanya, dan di pagi hari dia merasakan kalau di dalam celananya itu ada air mani. Itu dinamakan mimpi basah. Jadi kita pembahasan tentang menyambut usia balik mimpi basah itu tuh tidak saru. Karena apa? Perlu kalian dari dini, dari sedini mungkin kalian harus tahu tanda-tanda baliknya kalian itu gimana. Terutama bagi laki-laki, kalau sudah balik itu kalian harus gimana. Kalau misal kalian kok semalam mimpi basah, paginya kalian harus apa? Mandi wajib. Karena kalau kalian tidak mandi wajib, kalian tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, mengaji atau pegang Al-Quran. Karena apa? Karena badannya kalian itu masih hadas besar. Tuh. Terus satu lagi nih ya. Kalau mimpi basah, kalian boleh misalnya boleh kalian bilang-bilang ke temennya, aku harus balik loh, merganya aku mau bengi terus mimpi basah ini. Kalian boleh, tetapi itu kalau bisa harus kasih tahu ke orang tua kalian dulu, bukan ke teman kalian. Orang tua wajib tahu. Jadi orang tua bisa menjaga, oh iki anakku iki wes dewasa, aku kudu memberikan perhatian yang lebih. Itu kalau untuk yang laki-laki. Terus yang selanjutnya, tanda-tanda balik bagi perempuan. Apa tanda balik perempuan? Haid. Ya betul, haid atau menstruasi. Jadi kalau perempuan itu, kalau dia sudah dinamakan balik kalau sudah haid. Haid itu minimal paling sedikit 1 hari 1 malam. Paling banyak berapa? 15 hari 15 malam.
keluar ke atas itu sudah monoton itu namanya. Terus kalau misal ya ini yang perempuan kok sampai 9 tahun kan minimalnya. Kalian kok 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun kok belum datang haidnya, kalian masih disebut anak-anak. Tapi kalau sudah di atas usia 15 tahun, kalian belum haid, kalian tetap dinamakan sudah balik. Tuh. Jadi, kalau misalnya Nadia kok 13 tahun belum haid, sampai usianya 15 tahun belum haid, dia sudah dinyatakan balik. Kalau sudah dinyatakan balik berarti harus apa? Harus menjalankan perintah Allah dan tidak boleh meninggalkannya. Sama, yang laki-laki juga sama. Kalau laki-laki di umur 12, 13, 14 tahun belum haid dan di usia ke-15 dia belum mimpi basah, dia tetap juga dinamakan sudah balik. Rentang usianya sama. Antara laki-laki kalau belum mimpi basah di usia 15 tahun, dia tetap sudah dikatakan balik karena sudah 15 tahun. Yang perempuan juga sama. Kalau usia 15 tahun belum haid, tetap dia dinamakan sudah balik. Dan kewajiban kalau sudah balik itu tidak boleh meninggalkan perintah Allah. Salah satunya apa? Tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan ngaji, tidak boleh meninggalkan puasa, tidak boleh meninggalkan zakat dan apa? Kewajiban menuntut ilmu. Jadi ini misal ya, bila kamu sedang haid dan besok hari berikutnya kamu itu sudah suci, misalnya kamu haidnya itu 6 hari, hari berikutnya kamu sudah suci, berarti kamu wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya yang belum haid itu kan tidak wajib, tapi tetap kamu harus latihan dari dini untuk ibadah, terutama sholat, ngaji. Karena ada juga kalau anak umur berapa, 7 tahun ya, kalau belum melakukan sholat, tidak mau disuruh sholat, harus dipukul. Itu ada pelajarannya, itu juga ada di hadis ya. Jadi ingat-ingat, kewajiban kalian kalau sudah balik itu apa? Wajib sholat, ngaji, puasa dan lain-lain. Terus larangan bagi yang melakukan hadas besar. Hadas besar itu yaitu mimpi basah belum suci, belum mandi wajib, itu dia masih punya hadas besar. Yang perempuan, dia sudah haid, sudah habis haidnya, darahnya sudah tidak keluar, tapi kok dia belum suci, dia tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat. Terus satu lagi, kalau misalnya kalau lamanya wanita haid itu kan 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari itu dinamakan apa? Kalau lebih dari itu dinamakan apa? Wanita yang haidnya melebihi 15 hari 15 malam dinamakan istihadah. Istihadah berarti kalian yang cewek-cewek nih ya, tetap wajib sholat. Meskipun kalian keluar darah masihan, tapi kalian tetap harus sholat. Bagaimana cara kalian sholat? Kalian ambil kapas, atau kalau sekarang modern sekarang pakailah pembalut. Itu kalau mau sholat gantilah pembalut yang bersih, lalu kalian sholat langsungan. Habis itu kalau udah ganti lagi. Jadi kalau misalnya kok tidak ada 1 hari kalian haid, itu tidak dinamakan haid. Kalau kalian lebih dari 15 hari kok masih keluar darah haid, kalian tetap sholat. Dan
dinamakan istihadhah. Itu keistimewaan perempuan. Jadi besok lagi kalau kalian ada keluhan, pertanyaan tentang haid, kok kalian dilelah sudah haid atau mau gimana, konsultasi ke orang tua. Kalau kalian malu ke orang tua, ke bapak ibu guru, ke bu guru lah mendingan, biar dikasih tahu, dikasih arahan. Terus kalau orang yang sudah balik dinamakan apa? Mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah wajib melaksanakan perintah agama atau perintah Allah. Dari sini ada yang mau tanya? Oke, Mbak Naswa mau tanya apa? Bu, kalau perempuan sudah haid, mereka masuk wajib. Ini pertanyaan yang sering mengganggu di pikiran kalian. Bu, kalau perempuan sedang haid, bolehkah masuk masjid? Ada beberapa pendapat. Ada yang membolehkan selama darah itu tidak menetes di lantai masjid. Jadi kalau yang sedang haid, kalian boleh masuk masjid. Misalnya ada pengajian di dalam masjid, kalian boleh masuk. Syaratnya apa? Jangan sampai darah yang haid kalian itu menetes di lantai masjid. Tidak mungkin sekarang ada darah menetes karena ada pembalut. Gak apa-apa. Kita meskipun kita di SD dan masih di kelas 4, gak apa-apa membahas babakan seperti ini karena ini memang harus dibahas. Kalau kalian tidak dibahas, kalian tidak akan tahu. Kalian pasti akan bingung. Iki apa toh iki jenengane? Iki apa toh? Ngene toh? Kalian pasti akan bingung. Makanya dibahas lagi pembelajaran PAI dari dini. Terus ini himbauan ya. Himbauan kalau laki-laki sudah ihtilam atau mimpi basah dan perempuan sudah haid, hati-hati. Jangan sampai kalian pacaran yang berlebihan, pacaran yang tidak sehat, sampai melakukan hubungan suami istri, tidak boleh. Karena rawan. Kalau perempuan sudah haid, itu tandanya dia masa apanya ya? Kesuburannya itu sudah muncul. Jadi kalau yang sudah haid bisa langsung hamil. Makanya ini mumpung kalian masih di SD kelas 4, kalian kalau sudah sudah mendapat haid, sudah mendapat mimpi basah, jagalah menjaga batasan. Berteman sewajarnya. Tidak usah pacaran-pacaran dahulu. Kalian masih kecil, masih jauh, masih harus menuntut ilmu. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Banyak sekarang kasus-kasus anak SD kelas 6 sudah hamil sama teman sekolahnya sendiri. Ada di berita seperti itu. Makanya kalau bisa kalian, kalau yang perempuan sudah haid, matur ke bapak atau ibu, Bu, saya sudah ini. Nanti orang tua kalian akan menjaga kalian lebih dari sebelumnya, karena sudah rawan. Bagi yang laki-laki juga gitu. Oke? Nah, dari pembelajaran hari ini, masihkah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Imam, apa? Apakah kalau mimpi basah wajib memberitahu orang tua? Apakah kalau sudah mimpi basah wajib memberitahukan orang tua? Wajib. Kalau dari segi bu guru wajib. Karena apa? Bagaimanapun orang tua kalian itu harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Harus tahu perkembangan anaknya itu bagaimana. Jadi harus memberitahu orang tua. Ya. Oke, mungkin setelah ini ada penilaian tentang materi menyambut usia balik. Nanti kalian tulis di
kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila Ibu Guru dalam menyampaikan materi pada hari ini ada kurang lebihnya. Ibu Guru meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.